Ardi, 24 tahun, baru saja merantau ke kota besar untuk melanjutkan kuliah. Karena masih belum punya tempat tinggal tetap, ibunya menitipkan Ardi pada seorang saudara jauh, Tante Lestari, kakak sepupu ibunya yang tinggal sendiri di rumah besar peninggalan suami. Hari pertama, Ardi agak canggung ketika sampai. Rumah besar itu tampak rapi tapi sepi. Ia mengetuk pintu, lalu muncul sosok wanita berusia sekitar 38 tahun. Rambut hitam sebahu, wajah cantik dengan senyum ramah, dan pakaian rumah sederhana tapi tetap terlihat elegan. "Kamu pasti Ardi, ya? Aduh, udah gede aja. Tante terakhir ketemu kamu masih kecil banget. Masih suka main mobil-mobilan," sapa Tante Lestari sambil tertawa. Ardi tersipu. "Iya, Tan. Maaf kalau ngerepotin." "Ah, nggak ada repotnya. Tante malah seneng rumah ada temennya. Ayo masuk, jangan sungkan." Ardi melangkah masuk, mengamati rumah yang wangi dan bersih. Meski hangat, tetap ada suasana asing. Apalagi ketika Tante Lestari menepuk bahunya sambil berkata, "Kamu sekarang makin tinggi, makin ganteng juga, ya? Mirip artis Korea loh." Ardi tertawa kaku. "Hehe, biasa aja kok, Tan." "Biasa apanya? Tante aja sampai kaget. Kayaknya kalau tinggal bareng Tante, bisa-bisa Tante susah move on nih," jawabnya sambil mengedipkan sebelah mata. Ardi kaget. Tak menyangka tante jauhnya ini ternyata punya sifat genit penuh canda. Dalam hati ia bergumam, "Wah, ini bakal seru kayaknya." Malamnya, saat makan bersama, obrolan mereka terasa cair. Tante Lestari sering melempar candaan kecil. "Ardi, biasanya makan berapa porsi? Tante takut kamu ngabisin stok beras di rumah. Nih." "Hehe, tenang aja Tan, saya irit kok." "Ah masa? Dari wajahmu sih kayaknya nggak cuma irit, tapi juga bikin gemes." Ardi terdiam, lalu keduanya tertawa bersama. Sejak malam itu, Ardi sadar kalau hidup bersama tante manis dan genit ini bakal penuh kejutan. Setelah makan malam selesai, Ardi membantu membereskan piring. Awalnya ia mau sekadar meletakkan ke dapur, tapi Tante Lestari langsung ikut berdiri di sebelahnya. "Wah, cowok rajin nih. Biasanya cowok-cowok sebaya kamu ogah ke dapur," ucap tante sambil tersenyum. Ardi menaruh piring ke wastafel. "Ya lumayan, Tan. Di kos dulu kan sering cuci piring sendiri." "Oh, berarti tante bisa tenang ya. Ada asisten rumah tangga gratis sekarang." Ardi tertawa kecil. "Waduh, jangan gitu juga, Tan. Saya kan cuma numpang." "Loh, nggak apa-apa. Kamu numpang di sini. Tapi siapa tahu, tante betah banget punya kamu di rumah." Nada suara itu bikin Ardi agak kiku. Ia menoleh, mendapati Tante Lestari sedang menatapnya dengan senyum setengah menggoda. Untuk mengalihkan rasa canggung, Ardi mencoba mengganti topik. "Tan, kok rumahnya sepi ya? Biasanya rame nggak?" "Ya gini, Nak, tante kan tinggal sendirian. Anak tante sekolahnya di luar kota. Rumah jadi sunyi. Makanya pas tahu kamu mau tinggal, tante langsung setuju. Lumayan, ada teman ngobrol. Apalagi masih muda." Ardi mengangguk pelan. "Hehe, iya Tan. Saya juga seneng ada keluarga yang nerima saya. Bukan cuma nerima, tante malah merasa dapat bonus." "Bonus apaan, Tan?" Ardi penasaran. "Ya bonus cowok muda ganteng yang bisa bikin rumah ini lebih hidup." Siapa tahu bisa bikin tante awet muda juga." Ardi nyengir, tapi mukanya memerah. "Aduh Tan, jangan gitu ah. Saya jadi malu." "Hahaha, lah kok malu? Tante kan cuma bercanda," jawab Tante Lestari sambil menepuk lembut lengan Ardi. Sentuhan kecil itu membuat suasana jadi agak lain. Tak lama, mereka duduk lagi di ruang tamu sambil menonton TV. Tante Lestari menyeduh teh hangat untuk mereka berdua. "Ardi," suara tante pelan. "Iya, Tan. Kamu jangan sungkan ya di sini. Anggap aja rumah sendiri. Mau makan, mau nonton, mau nongkrong, semua bebas. Tapi
Tante menatapnya tajam dengan senyum nakal. Tapi apa, Tan? Tapi jangan bikin Tante kangen kalau kamu sering pulang malam. Bahaya loh. Nanti Tante bisa ngambek. Ardi terkekeh. Hehe. Iya, Tan. Nanti saya sering-sering di rumah biar Tante nggak kangen. Pinter. Gitu dong. Anak muda kalau manis sama tantenya, Tante jadi gampang sayang. Obrolan itu mengalir santai, tapi jelas ada aroma kedekatan berbeda. Malam pertama di rumah Tante Lestari sudah membuat Ardi sadar. Hubungannya dengan tante jauh ini nggak akan sekadar keluarga biasa. Ada canda genit, ada tatapan yang bikin jantungnya berdebar, dan ada kemungkinan cerita yang lebih berani menunggu. Keesokan paginya, aroma harum roti panggang dan kopi membuat Ardi terbangun. Ia keluar kamar dengan rambut masih acak-acakan. Saat sampai di dapur, ia mendapati Tante Lestari sedang sibuk di meja makan. Tante itu memakai baju rumah sederhana, kaos ketat warna putih dan celana training. Meski simpel, justru terlihat segar. Rambutnya digerai seadanya, tapi senyum manisnya bikin suasana dapur terasa lebih hangat. Wah, pagi Tan, sapa Ardi sambil menguap. Tante menoleh dan tertawa kecil. Pagi juga. Ih, kamu kalau bangun tidur lucu banget, kayak anak kecil. Ardi menggaruk kepala. Hehe, jangan ketawain dong, Tan. Loh, Tante muji, bukan ngetawain. Ayo duduk, sarapan udah siap. Ardi duduk, lalu melihat piring roti panggang, telur dadar, dan segelas susu. Wah, lengkap banget. Saya jadi nggak enak, Tan. Enak apanya? Kamu kan tamu. Bukan. Sekarang kamu penghuni tetap. Jadi tugas Tante bikin kamu betah. Lagian, kalau masakin cowok muda ganteng gini, Tante malah semangat. Ardi tersedak kecil mendengar kalimat itu. Hehe, Tan bisa aja. Tante Lestari terkekeh, lalu mendorong piring ke arahnya. Coba dulu, enak nggak masakan Tante? Ardi mengambil sepotong roti, menggigit, lalu mengangguk. Enak banget, Tan. Serius? Nah, bagus. Soalnya kalau kamu bilang nggak enak, Tante bisa ngambek seharian. Suasana pagi itu makin cair. Mereka makan sambil ngobrol, dan seperti biasa, Tante selalu menyelipkan candaan genit. Ardi, kamu udah punya pacar belum? Tanya Tante sambil menyeruput kopi. Belum, Tan. Pantesan masih kelihatan polos. Gak ada yang ngurusin, ya? Ardi nyinyir. Hehe, iya sih. Kasian juga. Ya udah, biar sementara ini Tante aja yang urusin. Mulai dari sarapan, sampai siapa tahu nyetrika baju juga. Ardi langsung tersipu. Wah, jangan repot-repot, Tan. Saya bisa sendiri kok. Bisa sih bisa. Tapi Tante seneng kalau bisa manjain. Kan lumayan. Ada yang bilang Tante masih jago ngurus cowok. Obrolan itu bikin pipi Ardi panas. Ia hanya bisa terkekeh menahan gugup. Setelah sarapan selesai, Tante Lestari merapikan meja. Ardi spontan ikut membantu. Tapi saat mereka sama-sama meraih piring yang sama, tangan mereka bersentuhan. Hihihi, ketemu tanganmu lagi. Hati-hati, Di. Kalau sering nyentuh begini, Tante bisa kebiasaan. Ucap Tante dengan suara manja. Ardi menunduk. Maaf, Tan. Maaf apa? Tante malah seneng. Suasana hening sebentar. Lalu keduanya tertawa kecil. Namun jelas ada getaran lain yang sulit dijelaskan. Pagi itu, Ardi menyadari satu hal. Tante Lestari bukan sekadar tante jauh. Ia seperti wanita manis yang penuh kejutan. Kadang hangat, kadang genit, kadang serius. Dan perlahan, Ardi mulai menikmati semua godaannya. Hari itu berjalan biasa saja. Ardi beres-beres kamar, belajar sebentar. Lalu sore harinya duduk di ruang tamu. Televisi menyala menayangkan acara komedi. Tak lama, Tante Lestari keluar dari kamarnya dengan daster santai berwarna biru muda. Rambutnya diikat ke atas, wajah tanpa makeup, tapi tetap saja kelihatan segar dan cantik. Tante
Tante boleh nimbrung nonton, nggak? Tanyanya sambil membawa semangkuk keripik. Tentu aja, Tan. Malah saya seneng ada temennya. Bagus. Soalnya kalau nonton sendirian, Tante suka ketawa sendiri kayak orang aneh. Mereka duduk bersebelahan. Kadang tertawa bersamaan karena acara kocak itu. Kadang saling melempar komentar. Di. Tiba-tiba Tante menoleh. Kamu betah kan tinggal di sini? Ardi mengangguk. Betah banget, Tan. Rumahnya enak, suasananya hangat. Tante tersenyum, lalu menatapnya agak lama. Bagus deh, Tante cuma nggak mau kamu ngerasa sungkan. Anggap aja rumah sendiri, ya. Iya, Tan. Makasih banyak udah nerima saya. Sejenak suasana hening, hanya suara TV yang terdengar. Lalu Tante berkata dengan nada lebih pelan. Kamu tuh mirip almarhum Om, tahu nggak? Dari cara senyum sampai tatapannya. Ardi menoleh, kaget. Iya, Tan, saya nggak pernah ketemu Om. Iya, wajar. Kamu masih kecil waktu itu. Kadang Tante suka kangen, tapi sekarang ada kamu di sini, rasanya agak terobati. Ardi merasa ada kesedihan di balik senyum Tante. Ia mencoba mencairkan suasana. Kalau gitu, mulai sekarang saya siap nemenin Tante biar nggak kesepian. Tante menoleh, matanya berbinar, lalu tertawa kecil. Ih, manis banget sih kamu. Hati-hati, Di, kalau ngomong gitu, Tante bisa baper loh. Ardi salah tingkah. Hehe, maaf, Tan. Maaf kenapa? Tante seneng kok. Udah lama gak ada cowok yang perhatian gitu. Obrolan berlanjut ke hal-hal ringan. Kuliah, hobi, sampai makanan favorit. Sesekali Tante menyelipkan godaan. Kamu tuh kalau serius ngomong, tatapannya dalam banget. Kalau cewek seumuranmu yang dengerin, pasti klepek-klepek. Ah, Tan bisa aja. Bukan bisa aja, tapi bener. Jangan-jangan Tante juga bisa ikut-ikutan kelepak. Katanya sambil pura-pura menutupi wajah. Mereka berdua tertawa keras. Namun di balik tawa itu, Ardi bisa merasakan kedekatan mereka makin intim. Saat jam hampir menunjukkan pukul 10 malam, Tante menoleh lagi. Di, makasih ya, udah bikin malam ini terasa rame. Kalau nggak ada kamu, Tante mungkin cuma diem aja di kamar. Seneng kok, Tan. Saya juga jadi betah ngobrol sama Tante. Hati-hati loh, kalau tiap malam ngobrol begini, Tante bisa keterusan gak mau kamu pergi-pergi. Ardi terdiam, lalu ikut tertawa. Dalam hati, ia sadar, ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan ini. Bukan sekadar Tante dan keponakan jauh, tapi ada perasaan hangat yang perlahan tumbuh, bercampur godaan yang semakin sering dilempar. Malam berikutnya, rumah terasa sepi. Ardi sedang asyik mengutak-atik laptopnya di ruang tamu ketika Tante Lestari datang dengan membawa 2 gelas jus dingin. Nih, buat kamu. Tante bikin sendiri, katanya sambil menyerahkan gelas. Wah, makasih, Tan. Seger banget. Tante tuh sebenarnya bisa jadi barista juga loh. Tinggal nunggu ada pelanggan ganteng yang mau jadi tester tiap hari. Ardi hanya bisa tertawa, lalu duduk lebih santai. Tante Lestari kemudian duduk di sampingnya, menyandarkan punggung ke sofa. Di, kita nonton film aja yuk. Tante bosen lihat berita terus. Boleh, Tan. Mau nonton apa? Terserah kamu deh. Tapi jangan horor ya. Nanti Tante bisa-bisa minta dipeluk. Ardi menoleh spontan. Hehe, ya udah jangan horor, nanti repot. Loh, kenapa repot? Kamu nggak mau dipeluk Tante? Godanya sambil mencubit lengan Ardi. Ardi jadi salah tingkah. Akhirnya ia memilih film drama komedi. Lampu ruang tamu dimatikan. Hanya cahaya layar TV yang menerangi ruangan. Mereka duduk berdekatan. Jarak yang tadinya ada kini semakin menyempit. Di tengah film, ada adegan konyol yang bikin mereka tertawa bareng. Karena terlalu heboh, kepala Tante Lestari sempat bersandar ke bahu Ardi. "Yups, maaf ya, kebablasan," katanya sambil tertawa kecil.
Gak apa-apa kok, Tan, jawab Ardi. Tapi jantungnya berdegup lebih cepat. Beberapa menit kemudian, Tante malah sengaja menyandarkan kepalanya lagi. Ternyata nyaman juga ya. Bahu kamu empuk, cocok nih buat bantal nonton. Waduh, kalau gini tiap nonton saya bisa kaku. Tan, jawab Ardi bercanda. Kaku kenapa? Soalnya takut gerak dikit. Tante jatuh. Ih, manis banget sih alasannya. Padahal Tante yakin bukan itu penyebabnya. Balasnya dengan nada menggoda. Mereka berdua tertawa kecil. Tapi suasana makin hangat. Ketika film makin seru, tiba-tiba Tante Lestari menepuk paha Ardi pelan. Lihat-lihat, adegannya mirip kamu. Di, cowoknya polos. Tapi sebenarnya pinter bikin cewek jatuh hati. Ardi langsung garuk-garuk kepala. Tan, jangan bercanda gitu dong. Siapa yang bercanda? Tante ngomong serius nih. Kamu tuh, berbahaya. Ardi hanya bisa terdiam, tersenyum kikuk. Sementara Tante Lestari menatapnya sambil pura-pura menghela napas panjang. Haduh, tinggal sama cowok muda kayak kamu, Tante bisa salah tingkah tiap hari. Obrolan itu membuat atmosfer berubah. Masih ada canda, tapi juga muncul getaran lain. Lebih dalam, lebih berani. Ardi sadar, kedekatan mereka sudah melampaui batas wajar seorang tante dan keponakan jauh. Film pun berakhir. Tapi malam itu justru terasa seperti baru saja dimulai. Film masih diputar di layar TV. Tapi baik Ardi maupun Tante Lestari sudah tidak sepenuhnya fokus. Yang terdengar hanyalah tawa kecil, obrolan ringan, dan degup jantung yang masing-masing coba disembunyikan. Tante Lestari masih bersandar di bahu Ardi. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Di, bisiknya pelan. Bau sabunmu enak ya, jadi pengen nempel terus. Ardi tersedak jus yang tadi ia minum. Tan, kok ngomongnya gitu sih? Loh, salah ya? Tante kan jujur. Kamu lebih suka Tante diam aja pura-pura nggak merhatiin. Ardi tersenyum malu. Bukannya gitu, cuma jadi bingung aja. Bingung kenapa? Tante mengangkat kepalanya, menatap mata Ardi dari jarak sangat dekat. Ya, bingung harus jawab apa? Sahut Ardi cepat. Lalu buru-buru menoleh lagi ke layar. Tante Lestari tertawa pelan. Suaranya hangat. Ia menepuk-nepuk bahu Ardi, lalu kembali bersandar. Ya udah deh, gak usah dijawab. Biar Tante aja yang ngerasain. Mereka terdiam lagi. Sesekali tawa pecah ketika adegan lucu muncul. Tapi tangan Tante perlahan meraih bantal kecil, lalu tanpa sengaja menaruh bantal itu di pangkuan Ardi. Tangannya ikut menyentuh paha Ardi sebentar. UPS, katanya pura-pura kaget, padahal jelas disengaja. Ardi melotot kaget. Tan, astaga, bikin kaget aja. Hahaha, tenang, Tante nggak macem-macem kok, cuma bantal doang. Lagian kamu tuh gampang panik, padahal udah gede. Ardi berusaha ikut tertawa, meski wajahnya jelas memerah. Beberapa menit kemudian, lampu TV sempat berkedip karena listrik turun sebentar. Spontan Tante Lestari langsung merapat, hampir memeluk lengan Ardi. Aduh, tuh kan, Tante tuh paling gak suka kalau listrik kayak gini, jadi takut. Ardi mencoba menenangkan. Tenang aja, Tan, gak apa-apa, paling sebentar lagi nyala lagi. Ya udah, kalau gitu jangan jauh-jauh, biar aman di samping kamu. Begitu listrik kembali stabil, mereka masih tetap berdekatan. Tidak ada yang berniat menjauh. Tante Lestari justru berbisik nakal. Kamu gak keberatan kan Tante nempel gini? Ardi terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Enggak, Tan. Malah, ya, nyaman sih. Nah tuh, akhirnya ngaku juga. Balas Tante sambil mencubit pinggang Ardi. Malam semakin larut. Film sudah habis, tapi tak ada yang berniat mematikan TV. Keduanya malah sibuk bercanda. Ardi, suara Tante mendadak lembut. Iya, Tan. Kalau ada cowok seusia kamu yang naksir tante-tante kayak aku, menurut kamu itu aneh nggak?
seperti jebakan. Yang gak aneh sih, tergantung orangnya. Kalau tantenya cantik, baik, dan bikin nyaman, ya wajar aja. Tante tersenyum lebar, matanya berbinar. Ia menepuk dada Ardi pelan. Hahaha, jawabanmu pinter banget. Tapi jujur kan? Atau cuma basa-basi biar tante seneng? Ardi menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Jujur kok, Tan. Sejenak mereka saling pandang. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang aneh tapi hangat. Akhirnya Tante Lestari memecah suasana dengan tertawa kecil. Ya ampun, ini kita nonton film atau nontonin perasaan sendiri sih? Bisa-bisa besok Tante nggak bisa tidur mikirin kamu. Ardi ikut tertawa, meski dalam hati ia sadar, hubungan mereka baru saja melangkah ke level yang berbeda. Sebuah garis tipis antara keponakan jauh dan tante manis, kini sudah mulai kabur. Malam makin larut, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 12 lewat. TV masih menyala, tapi film sudah berganti ke tayangan lama yang bahkan tidak mereka perhatikan. Tante Lestari bersandar dengan mata setengah terpejam. Ardi, panggilnya pelan. Besok kamu jadi balik rumah orang tuamu? Kayaknya sih iya, Tan. Soalnya besok kan hari Minggu. Mama ngajak makan bareng. Tante mengangguk kecil. Oh, ya udah. Berarti malam ini terakhir kita bisa ngobrol lama-lama kayak gini. Ardi menoleh, memperhatikan wajah tantenya yang diterangi cahaya TV. Ada sesuatu di matanya, campuran sendu dan manja. Tante nggak suka kalau aku pulang? Tanya Ardi, setengah bercanda. Tante menghela napas, lalu tersenyum. Ya siapa sih yang suka ditinggal? Apalagi ditinggal sama cowok yang bisa bikin suasana rame dan bikin ketawa. Ardi ikut tertawa kecil, tapi kemudian serius. Aku juga betah di sini, Tan. Rasanya, ya, beda aja, nyaman. Keheningan kembali turun, hanya suara TV yang samar terdengar. Lalu, tiba-tiba Tante Lestari duduk lebih tegak, menatap Ardi langsung. Di, boleh jujur nggak? Ardi mengangguk. Bolehlah. Tante menggigit bibir sebentar, ragu, lalu berkata lirih. Tante suka sama kamu. Ardi terdiam. Dunia seolah berhenti sesaat. Apa? Suaranya tercekat. Aku ulang ya. Tante tersenyum nakal, meski matanya jelas deg-degan. Tante suka sama kamu, Ardi. Bukan cuma karena kamu lucu atau pinter ngomong, tapi, entah ya, Tante merasa hidup lagi tiap dekat sama kamu. Ardi menelan ludah, jantungnya berpacu. Ia tak menyangka Tante akan sejujur itu. Tan, iya, aku juga suka sama Tante. Keduanya sama-sama terdiam. Sesaat, hanya tatapan mata yang berbicara, tatapan yang intens, penuh rasa yang selama ini mereka tahan. Tante akhirnya terkekeh, mencoba mencairkan suasana. Ya ampun, kita kayak anak SMA aja, deg-degan cuma buat ngomong gitu doang. Ardi ikut tertawa. Iya sih, padahal dari tadi udah ketebak banget. Tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin dekat. Tante Lestari menyentuh tangan Ardi, hangat dan lembut. Janji ya, jangan cerita ke siapa-siapa dulu. Biar ini jadi rahasia kita. Ardi menggenggam balik tangannya. Tenang, Tan. Ini bakal jadi rahasia paling manis yang pernah aku simpan. Mereka tersenyum, lalu tertawa kecil bersama. Malam itu, ruang tamu sederhana jadi saksi awal sebuah hubungan yang tidak biasa. Antara seorang tante manis yang kesepian, dan seorang keponakan jauh yang polos tapi penuh rasa ingin tahu. Di luar, angin malam berhembus lembut, dan di dalam hati mereka, sebuah kisah baru-baru saja dimulai.